Di sini dengan kakak siapa? Evelyn, Oh ya, dari kelas apa kak BTW? Prodi S1 kelas C. Oh ya. Baik, di sini saya akan tanya ya kak, kakak pernah nggak sih mengalami gangguan stres? Pernah dong, Kalau boleh tahu stresnya karena apa ya? karena tugas sih. Kalau tugas kan banyak tuh, tiap mata kuliah beda-beda jadi numpuk. Terus itu yang bikin stres, kayak bingung aja ngerjainnya mulai dari mana. Oh gitu. Ada lagi kak? Udah, Oh ya, berarti kakak ini termasuk tipe kak stresnya karena ini ya pengetahuan tugas-tugas dari dosen gitu ya kak? Terus gimana nih kak solusi kakak untuk menghadapi stres itu? Kayak gimana sih cara ngatasinnya? dibawa enjoy aja kalau lagi mau nugas atau apa gitu, jangan kepikiran banget gitu. Baik ya kak, terima kasih. Baik, di sini dengan kakak siapa? Ayu, Kakak BTW kelas apa? kelas C. Oh ya, di sini aku mau nanya nih kak, kakak pernah nggak sih mengalami gangguan stres? Pernah? Sering? Oke, stresnya kakak itu karena apa ya kalau boleh tahu? Karena tugas kuliah mungkin, karena percintaan mungkin. Terus gimana nih kak, solusi biar kakak ini nggak mengalami gangguan stres atau gimana cara ngobatin stres itu? Kalau aku sih biasanya lebih ke main ya, kalau ke luar kota atau healing lah yang buat kita seneng aja gitu. Oh gitu. Oke, Kak. Baik, makasih ya kak. Oke, di sini dengan kakak siapa? Kak Fikal, Oke, dari kelas apa kak? kelas B semester 4. Oke. BTW di sini kakaknya pernah mengalami stres nggak sih? Pasti pernah ya mahasiswa, namanya juga mahasiswa. Apalagi udah semester 4 ke atas gitu pasti ada sih. Kalau boleh tahu stresnya karena apa kak? Yang pasti karena biasanya tugas terus deadline mepet, terus apalagi udah mulai nyusun DCS segala macem, harus apa ya? Kayak paling tugas sih kebanyakan. Gimana sih kak cara mengatasi stres itu? Yang pasti ngerjainnya tuh kalau bisa, kalau udah dikasih tugasnya biar langsung dikerjain, jadi nggak mepet-mepet. Kalau udah mepet, nah itu stresnya tuh dari situ biasanya. Oke, baik kak, terima kasih. Oke, di sini dengan kakak siapa? Kak Stefano Oke, dari kelas apa kak? dari kelas B. Oh, ya. Kakak pernah nggak sih ngalamin stres? Kalau sejauh ini sih iya, karena keseringan ngerjain tugas gitu. Oh iya. Gimana sih kak cara biar kita nggak terkena stres gitu? Ngatasinnya gimana supaya nggak stres karena tugas? Mengatasinya gimana ya? Kalau dari aku sih kita jangan terlalu mikirin juga. Oh ya. Oke baik. Di sini dengan kakak siapa? Dengan Christina Hem Ya. Dari kelas apa kak? dari kelas J angkatan 2022. Oh ya. Di sini kakak pernah nggak sih ngalamin gangguan stres? Kalau untuk gangguan stres sih paling ya karena tugas numpuk, terus kurang apa ya? Ya pokoknya tentang kampus gitulah. Oh iya. Jadi gimana sih cara kakak ngatasin kesulitan di kampus atau tugas-tugas itu? Cara ngatasinya kakak itu yang pertama otomatis cari yang disenangi. Yang disenangi itu misalnya kayak healing, pergi jalan, terus main badminton. Yang terutama juga yang paling pertama sih kalau buat kakak itu berdoa. Oh ya. Mungkin itu aja ya kak. Untuk waktunya makasih. Sama. Oke baik. Di sini dengan kakak siapa? Kakak Deta, Oke, dari kelas apa kak kalau boleh tahu? kelas H. Oh ya. Di sini kakak pernah mengalami gangguan stres gak sih? Sering sih, ya. Oh ya. Karena apa kak? Biasanya karena pengaruh tugas juga, terus juga ada masalah-masalah yang lain di luar. Gitu. Untuk solusinya tuh gimana kak? Cara apa ya? Menanggulangi stres itu sendiri. Dengan cara, kalau saya kan pribadi suka main biliar ya, jadi mengurangi stresnya dengan cara biliar, terus juga main sama teman gitu. Oh ya. Oke. Baik kak, makasih. Baik, di sini dengan kakak siapa? Dwi Sari Sarastika. Manggil aja Saras. Oh iya. Dari kelas apa kak? Kelas D. Oh iya. Di sini kakak pernah nggak sih ngalamin stres? Pernah karena dari desa itu kan, terus
biasalah tetangga gitu suka ngomong-ngomongin tentang fisik, tentang apa gitu. Terus ya itu yang buat stres. Oh gitu. Terus gimana nih Kak caranya biar kakak itu lupa dari stres itu? Cara saya tuh yang pertama keluar dari zona nyaman gitu. Yang kedua kayak mencoba hal-hal baru kayak nyukai hobi sendiri, terus keluar keluar main sama teman-teman gitu-gitu, dan masih banyak lagi. Oh gitu. Oke Kak. Makasih. Sama-sama. Di sini dengan kakak siapa? Irfan. Kakak ini pernah mengalami stres gak sih? Pernah. Kalau boleh tahu karena apa Kak? Karena kurang duit. Karena tugas. Oh ya. Cara untuk mengatasi stres itu sendiri apa Kak? Mabuk. Jalan-jalan. Udah. Baik Kak. Terima kasih. Iya. Oke baik. Di sini dengan kakak siapa? Lia, Oh ya. Kalau boleh tahu kelas apa ya Kak? kelas D. Oh ya. Kakak ini pernah mengalami gangguan stres gak sih? Pernah, Kalau boleh tahu karena apa Kak? karena tugas. Itu doang. Ya, Untuk solusinya itu apa aja Kak? seperti nonton drakor, nonton apa ya, kayak video-video tentang Korea gitu sih. Gitu. Itu aja. Iya. Oke, makasih ya Kak. Baik, di sini dengan kakak siapa? Salsa, Oh ya, kalau boleh tahu kelas apa Kak? kelas D. Oke. Di sini kakak pernah nggak sih ngalamin stres? Sering banget sih. Oh ya, kalau boleh tahu karena apa Kak? Biasanya karena tugas numpuk atau galau cowok gitu ya. Oh ya. Untuk mengatasi stres itu sendiri gimana Kak? Mungkin lebih ke keluar kayak wisata alam atau kuliner, bisa juga nonton film. Oh gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kaisar Inovi Gusti. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo semester 6 yang angkatan 2021 dan sekarang menjabat sebagai Duta Genre Indonesia 2023. Konsentrasinya di bidang remaja. Perkenalkan, saya Grace dan ini teman saya Zahra. Kami dari kelas L S1 Pariwisata semester 2. Jadi kami ini Kak, kami punya tugas personal development, suruh wawancara duta tingkat yang semester 6. Jadi temanya ada di permasalahan remaja nih Kak. Di umur 17 sampai 19 tahun itu umur remaja akhir, di mana fase remaja akan digantikan menjadi fase beranjak dewasa. Terus di sini ada 4 fase Kak, ada cycle, kognitif, sama emotion, juga sosial. Jadi Kakak pernah mengalami yang mana di antara ini? Dari keempat itu sih paling saya pernah mengalami sosial dan emosional ya, karena memang itu kan saling bersangkutan antara sosial dan emosional. Perlu diceritain nggak? Ya. Oh ya, sedikit. Jadi dulu itu memang saya pernah berteman dengan sesuatu hal yang menurut saya toksik. Jadi itu menambah beban pikiran saya, termasuk ke emosi. Jadi saya gampang emosi, saya gampang nggak percaya sama orang, saya gampang apa-apa tuh gampang termakan gitu kan, tanpa memikirkan bagaimana kebenarannya gitu. Sehingga dua hal ini yang menjadikan saya mundur gitu, bukannya maju, makin tua makin maju, tapi malah lingkungan pertemanan saya itu sedikit karena merasa adanya trust issue ya, atau tidak percaya terhadap orang baru. Jadi hal itu sih yang membuat permasalahan yang pernah saya alami kemarin. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyebabnya itu karena lingkungan pergaulan ya Kak. Cara mengatasinya gimana Kak? Untuk kalau saya sendiri kan sebagai duta genre itu ada yang namanya ruang sebagai konselor sebaya. Di situ kita bercerita tanpa takut bahwa cerita kita tuh akan disebarluaskan. Jadi di situ ada suatu tempat konseling, dan kita sebagai duta itu ada konselor sebaya. Jadi kita sesama duta saling bercerita, kita sesama duta saling mengeluarkan keluh kesahnya. Dan karena saya memang anaknya ekstrovert, jadi ketika saya memiliki teman cerita, jadi saya mengeluarkan semua unek-unek saya. Dan di sisi lain juga saya melakukan pencerahan emosional itu melalui jalan-jalan keliling kota Jogja sambil bernyanyi gitu. Itu mampu meluapkan emosi yang sedang saya rasakan. Jadi gitu ya Kak? Iya. Terima kasih ya Kak, udah gitu aja sih wawancara. Halo Kak, perkenalkan saya Grace dari kelas L semester 1 S1 Pariwisata. Kalau boleh tahu kakaknya siapa? Saya sekarang kita dari kelas mana? Kelas di semester 6. Kakaknya? Iya, aku dari kelas 4. Jadi di sini ada
ada 4 fase Kak, ada cycle, emotion, kognitif, sama sosial. Jadi kakaknya ini kan udah dewasa, udah mau dewasa nih Kak. Udah pernah masuk di fase yang mana di keempat fase ini? Ini yang emosi. Kalau di emosi yang kayak gimana Kak? Yang sentimentalnya atau lumpuhnya atau kayak gimana? Biasanya kalau banyak tugas terus kerjaan belum selesai gitu mudah emosi sih. Berarti mudinya alasannya karena tugas-tugas itu ya Kak. Kakak biasanya kalau misalnya lagi mudi-mudi gitu, biasanya kakak mengatasinya kayak gimana? Biasanya sih saya makan-makan apa aja lagi mengatasi. Berarti Kak, kalau kakaknya masuk di fase yang mana nih Kak? Sama ya Kak, kayak kakaknya. Terus kakak kalau misalnya lagi mudi juga alasannya cara mengatasinya biasanya kayak gimana? Biasanya jalan-jalan sih. Makasih ya Kak. Aku mencari makeup putih dari kelas L juga, S1 pariwisata. Kalau kayaknya aku tuh termasuk fase yang emosional gitu sih, tapi karena aku udah umur 20 tahun, mungkin aku udah ngelewatin fase-fasenya itu juga gitu. Tapi sekarang masih lah gitu. Alasannya Kak? Alasannya biasanya aku kayak emosional itu ketika aku lagi datang bulanan, yaitu haid gitu, tapi ya gitu. Untuk mengatasi masalahnya, kalau aku sih gampang ya, kayak cuman self reward, makan makanan manis gitu doang. Sekian Kak, terima kasih ya Kak. Masih mari. Jadi dikatakan kan umur 17 sampai 19 tahun itu umur remaja akhir, di mana fase remaja akan diganti menjadi fase ke beranjak dewasa. Terus di fase ini nih ada empat fase Kak, ada cycle, emotion, kognitif, sama sosial. Jadi kita mau tanya nih Kak, kakak kan pasti udah ngelewatin fase-fase itu kan Kak. Kakaknya pernah ngelewatin yang mana atau ngalamin yang mana dari 4 fase ini? Saya yang pertama ya pasti tentang fisik sama emosional. Dan mulai dari fisik ya karena perubahan tubuh di area bagian tertentu, misal ada dari muka, dari mungkin rambut. Kalau emosional lebih mungkin lebih labilnya hilang, terus kayak misal lebih sensitif gitu. Berarti penyebabnya karena itu tadi Kak, perubahan fisiknya. Oke. Biasanya kakak solusinya apa biar nggak kayak gitu? Kalau dari biar nggak labil ya lebih percaya diri sama diri sendiri aja. Sama kalau semisal tentang fisik, kalau fisik kan tentang penampilan. Kalau penampilan itu ya jangan mau dengerin omongan orang gitu. Ya perbaiki diri sendiri aja. Harus percaya diri gitu ya Kak. Makasih Kak. Baik, cikal dulu ya. Mungkin waktu itu mulai tumbuh jerawat kan ya. Dan bikin overthinking lah tuh. Kemudian dari omong-omongan orang lah, kok kayaknya sekarang jerawatan sih gitu-gitu. Ya waktu itu agak sedikit stres juga ya, karena satu, kita bakal explore lebih banyak buat nyoba-nyoba skincare yang mana yang cocok gak sih. Terus apalagi ya, kalau belum nemu pasti itu bakal bikin stres. Iya benar uang juga kan. Iya betul. Solusinya mungkin ningkatin rasa pede aja sih. Mungkin belum aja waktunya buat sembuh, tapi tetap usaha juga untuk nemuin skincare dan merawat wajah dan badan dengan baik. Begitu sih. Aku sih di emotion. Alasannya karena gejala PMS juga sih, PMS tugas banyak itu bikin pengaruh mood gitu loh. Iya. Solusinya yang kakak lakuin kalau biar aku sendiri sih kayak me time. Kayak jalan-jalan, nonton film gitu lah, pokoknya yang bangkitin mood apa aja tadi. Iya. Mungkin karena ini udah makin saya kan makin bertambah tuh teman-teman udah makin ya begitulah gitu, jadi ya rasanya dari sosial rasanya kan solusi